Iya, Pak Hamid, kalau berbicara tentang hak asasi manusia, sebetulnya apa sih yang ingin Bapak lakukan lagi untuk menunjukkan bahwa Indonesia sekarang ini sebagai sebuah negara memiliki eh, sense atau memiliki juga cita-cita untuk mendirikan hak asasi manusia di Indonesia? Dan apa juga yang ingin ditunjukkan kepada dunia? Sebenarnya sederhana, ya. Pertama, hak yang paling elementer itu status warga negara di mata negara. Negara di mata negara. Status warga negara di mata negara. Berapa banyak orang yang susah sekali mendapatkan identitas yang baik dari negara. Padahal itu elementer sekali, akta kelahiran. Ya. Saya kaget kemarin Menteri Sosial mengatakan 50% penduduk Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Padahal induk dari persoalan administrasi itu adanya di akta kelahiran. Anda tidak bisa urus KTP, tidak bisa urus kartu keluarga, tidak bisa pinjam kredit di bank. Dan kebetulan saya aktif sekali di Ikatan Kewarganegaraan Indonesia, saya dirikan dulu. Memang di bawah ini luar biasa birokrasinya. Contoh, kita sudah hapuskan SKBRI, SK 3 Menteri. Sudah hapus waktu periode saya. Karena saya lahirkan Undang-Undang Kewarganegaraan, baru kan? Tapi sampai sekarang, kalau orang mengurus KTP atau apapun masih dimintai SKBRI. Berarti kan tidak nyampe ke bawah ini. Nah, bayangan saya, Bu Desi, dengan Ustaz ke depan ini, ya, negara harus cepat memberi status kepada warga negaranya. Jangan persusah orang mendapatkan akta kelahiran. Ya. Dan ini fakta sekarang susah sekali. Dulu ada program nasional Pronas yang kaitan dengan akta itu? Betul. Kita bicara fakta aja Ustaz ya. Sekarang faktanya seperti ini. Artinya di bawah belum mencapai, walaupun sudah barangkali sudah sosialisasi, tapi implementasi di lapangan belum sampai gitu ya ke bawah. Apa jangan-jangan akte kelahiran ini juga katanya butuh untuk ada surat nikah kali Pak? Jadi orang mendapatkan akte kelahiran tidak harus berstatus nikah kan? Tidak harus kan? Ya. Justru kalau orang mau nikah disyaratkan punya akte kelahiran. Nah, terbalik. Jadi itu bayangan saya kalau mau ya kita mulai dari situ dulu. Baik. Pak Hamid, saya mau nanya ya. Tentang ini nih, penelitian di LP Cipinang tentang abal-abal tuh Pak Hamid. Bisa diceritakan tuh Pak Hamid. Iya, Bapak tahun 94 ya melakukan penelitian itu? 94 ya. Jadi gini, saya mau doktor, saya meneliti kehidupan penjara. Saya waktu itu Pak Lopak Dirjen. Lalu saya dimasukkan seolah-olah narapidana. Jadi saya tinggal di Cipinang nyamar, itu. Ya, nyamar. Saya masuk penjara 6 bulan. Ya, di dalam. Saya mau tanya, dulu nyamarnya sebagai apa nih Pak? Saya jadi maksudnya kasusnya jadi apa kasusnya? jadi napinya kasusnya apa? tidak gitu? disebut. Tidak. Ini hanya bilang titipan polisi. Tapi pakai seragam hidup bersama di situ. Waktu itu kan tidak ada seragam. Tapi hidup bersama di. Iya, hidup tidak. Jadi tipol. Jadi saya itu main bola. Tipol ya Pak ya, titipan polisi. Main bola dengan Sanana. Waktu itu baru ditangkap, dia masuk. Saya masih dapat juga itu, siapa dulu itu, ada guru SMA yang memotong 4 istrinya. Mutilasi. Pak D, ingat Pak D, saya kasih dice. Saya sama-sama semua itu. Yang saya temukan memang bahwa di dalam itu ada sekelompok orang disebut abal-abal, ya, yang hidupnya nyusahin orang dan tidak mau keluar karena di dalam sudah merasa lebih nyaman. Gratis semua ya Pak ya? Gratis semua. Jadi teratur makan pagi, siang, dan sore. Nah, itu. Kamar mandi dalam paling lagi. tidur, olahraga gitu ya. Dan mainnya itu main kecoa. Taruhannya tuh kecoa diadu dengan kecoa. Biasanya jangkrik. Yang menarik adalah biasanya yang menjadi tokoh di setiap blok itu adalah orang-orang yang maskulin ya. Maskulin. Jadi banyak pemuka blok itu tidak bisa baca tulis. Ya. Yang menariknya kalau dia
panggil nama-nama anggota sel bloknya kan, kan dia baca. Kadang terbalik itu. Jadi dia hanya hafal sesungguhnya, tapi berpura-pura bahwa dia baca. Bisa baca. Misalnya Desi, saya lihat, loh kok kebalik ini. Terus saya tanya, Bapak kok baca kebalik, kenapa? Wah, saya memang nggak bisa baca. Loh, kenapa dibaca? Kan aturan harus dibaca. Kesimpulan saya bahwa kita mempersepsikan penjara kita kalau dia melebihi 4 orang satu kamar, itu dianggap pelanggaran HAM kan, versi Barat. Tapi di sini kan kekeluargaan. Ada kalanya orang lebih suka bertumpuk-tumpuk dalam satu sel karena dia merasa sudah satu keluarga. Itu perbedaan persepsi. Karena kultur. Ya kan? Artinya kalau orang Barat lihat tidak manusiawi. Numpuk sangat tidak manusiawi. Padahal mereka lebih senang numpuk di situ daripada satu orang satu sel. Itulah sebabnya komposisi penjara kita ya berbeda dengan yang dibangun Belanda kan, kayak Sukamiskin. Sukamiskin itu kan kecil-kecil bloknya. Kita kan ada hall besar. Kayak barak gitu ya Pak. Kayak barak. Ya kan? Karena kultur kita memang senang berkumpul di situ. Makan nggak makan asal kumpul ya. Sehingga memunculkan tadi lebih baik di penjara daripada keluar ya Pak Antara ya. lain. Keinginannya ya. Antara lain. Ya. Di situ berarti penjara gagal untuk membina. Ya. Meskipun ada juga aspek lain yang sebetulnya harus diperbaiki di dalam sistem penjara kita. Banyak. Gitu. Subhanallah, banyak sekali Ibu dan juga pemirsa sudah kita gali banyak inspirasi yang ada, bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu itu, kalau di dalam penelitian ada etik, ada emik. Tapi 8 SKS kalau saya nerangkan itu di UGM. Tapi prinsipnya begini, maksud saya bahwa kadang-kadang jangan melihat orang itu dari kacamata kita saja, karena orang melihat puasa itu adalah sesuatu yang menyiksa diri. Apalagi kalau ada orang bule datang ke Jawa, lihat panas-panas, itu makan tahu yang panas. Kemudian pakai cabai lagi, pedes, minumnya kopi panas lagi. Sudah sakit dikerokin lagi, tambah menyakiti lagi. Karena mereka tidak tahu nikmatnya bagaimana makan tahu sama cabai. Justru kalau kita beli jualan tahu nggak ada cabenya, dikira nggak enak. Tapi kalau orang Barat ini sudah panas, tahunya panas, pakai cabai pedes, pakai minumnya kopi panas segala macam. Itu karena dia tidak tahu nikmatnya. Dan tidak ada utang di bank lagi. Iya, tidak ada utang di bank lagi. Luar biasa. Sama dengan orang melihat puasa. Puasa itu adalah sebuah penderitaan, padahal sesungguhnya sumu tasihu. Dari orang berpuasa bisa menyehatkan. Dari puasa bisa ada empati. Puasa menduk sifat-sifat takwa luar biasa. Dan inilah tujuan dari puasa. Sering orang itu berbuat maksiat, insya Allah tidak dalam keadaan puasa. Apalagi di Indonesia terkondisi, sampai mau menipu, ini baru puasa. Jadi kalau mau menipu nunggu setelah, bukan begitu. Apalagi mau itu tadi, mau melanggar hak asasi manusianya, kita lagi puasa gitu ya. Makanya itu juga pengendalian, maka ibu-ibu pembelajaran penting adalah kalau orang mau ajak bertengkar saja, suruh mengatakan, afwan ini so'imun. Kalau ada orang nafsunya mau terpancing, maaf saya sedang puasa. Ini artinya bahwa ini suatu tarbiyah, ya sebetulnya kita memenjarakan nafsu kita supaya nanti keluar dari puasa kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Hamid Amaluddin, terima kasih sudah bisa bercerita hati di sini, dan Akbar, terima kasih, Mica, terima kasih ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, terima kasih banyak. Saya Desi Ratnasari undur diri dari hadapan Anda, dan jangan lupa saksikan terus cerita hati spesial Ramadan berikutnya, karena setiap cerita berkesan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, mau nonton cerita hati spesial Ramadan? Cari di Kompas TV mulai 28 Juni di Jabodetabek, hadir di 25 UHF.